pakai kasus Indonesia data digital around the Netralitas Hukum dan Tanggung tindak penindasan yang Kesehatan Mental atau sebesar 50% Mental Health Survey total populasi. remaja yang memandang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Julaika Awalia dengan NIM 22822500042 dari Program Studi Pendidikan Kimia Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Dalam video ini, kita akan membahas tentang menumbuhkan toleransi di era digital berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Pernah nggak sih teman-teman kalian melihat di media sosial banyak sekali orang yang saling serang hanya karena perbedaan pendapat? Kadang hal kecil seperti beda pilihan, beda keyakinan, atau bahkan beda selera bisa menimbulkan ujaran kebencian. Dalam fenomena ini menunjukkan bahwa di era digital semakin diuji. Padahal, Indonesia adalah negara yang berdiri di atas semangat Bhinneka Tunggal Ika, yaitu berbeda-beda tetapi tetap satu. Nah, melalui video ini, saya ingin mengajak kita semua untuk melihat bagaimana nilai-nilai Pancasila, khususnya sila kedua dan ketiga, bisa menjadi dasar untuk membangun semangat toleransi di dunia digital. Different but still one. Harmonize differences, strengthen unity for a strong Indonesia. Happy Pancasila birthday. Teman-teman, mari kita lihat kenyataan di sekitar kita. Menurut laporan dari Kementerian Kominfo pada tahun 2024, masih banyak sekali ditemukan konten negatif, seperti ujaran kebencian dan hoaks di media sosial. Seperti isu-isu perbedaan agama, ras, dan pandangan politik sering kali menjadi sumber perpecahan. Padahal, jika kita kembali pada nilai-nilai Pancasila, persoalan ini bisa diatasi. Sila kedua yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Nilai dari sila ini mengajarkan kita untuk menghormati sesama manusia tanpa membeda-bedakan latar belakang. Artinya, di dunia digital pun kita harus berperilaku beradab, tidak menyebar kebencian, tidak menghina, dan mampu berdialog dengan sopan. Contoh nyatanya, beberapa komunitas digital seperti Viz Generation Indonesia atau Cerdas Berinternet aktif mengkampanyekan penggunaan media sosial dengan empati. Mereka menunjukkan bahwa bersikap manusiawi bisa dimulai dari hal yang sederhana, seperti menahan diri untuk tidak ikut menyebarkan komentar negatif. Dan sila ketiga berbunyi Persatuan Indonesia.
Nilai persatuan berarti menempatkan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi atau golongan. Dalam konteks digital, ini berarti kita harus menjaga ruang maya sebagai tempat yang aman dan inklusif bagi semua warga negara. Contohnya seperti gerakan tagar bijak bersosmed yang digaungkan banyak influencer muda di TikTok dan Instagram, mengajak anak muda untuk berpikir dulu sebelum memposting sesuatu yang bisa memecah belah. Nah, jadi dalam kedua sila ini yaitu kemanusiaan dan persatuan bukan hanya sekedar teks dalam dasar negara, tapi panduan moral yang masih sangat relevan di tengah derasnya arus informasi digital saat ini. ابتسامة شمس طالع بالنهار يا ليل يا ليل يا ليل يا ليل من غرام وليلة سنيني بينه وبيني يا قلبي خطوة واحدة يعني مش خيال ليلي يا ليل يا ليل يا ليل يا ليل من غرام وليلة بينه وبيني يا قلبي خطوة واحدة يعني مش خيال. Kita semua bisa memulai menanamkan nilai-nilai Pancasila lewat hal kecil, misalnya menggunakan media sosial untuk berbagai hal positif, bukan provokasi, dan menghargai perbedaan pendapat dengan cara yang santun, serta mendukung gerakan digital yang menyebarkan empati dan kebaikan. Pancasila juga bukan hanya sekedar dasar negara, tetapi juga pedoman hidup, terutama saat kita berinteraksi secara digital. Dengan memegang teguh nilai kemanusiaan dan persatuan, kita bisa menjadikan ruang digital Indonesia lebih damai dan beradab. Nah, teman-teman, dari isu toleransi di era digital ini, kita harus belajar bahwa menerapkan nilai Pancasila tidak harus dengan hal yang besar. Cukup dimulai dari diri sendiri, dari cara kita berbicara, berkomentar, serta menghargai sesama. Sebagai generasi muda, kita punya tanggung jawab untuk menjaga semangat persatuan dan kemanusiaan di dunia nyata maupun di dunia maya. Karena pada akhirnya, Pancasila adalah cerminan jati diri bangsa kita. Keberagaman adalah salah satu kekuatan terbesar Indonesia. Dengan berbagai agama, adat istiadat, dan tradisi, bangsa ini menunjukkan bahwa perbedaan dapat menjadi sumber harmoni. Konsep Bhinneka Tunggal Ika menjadi landasan dalam menjaga persatuan di tengah keberagaman. Di dunia yang beragam ini, perbedaan agama bukanlah penghalang untuk bersatu. Kita semua memiliki tujuan yang sama, hidup dalam kedamaian dan saling menghormati. Setiap agama mengajarkan nilai-nilai kebaikan, cinta, dan toleransi. Namun realitanya, beberapa di antara kita masih ada yang menolak atau mendiskriminasi orang berdasarkan keyakinan agama mereka, melakukan tindakan kekerasan atau ancaman terhadap individu, menyebarkan ujaran kebencian, melakukan perlakuan tidak adil terhadap seseorang berdasarkan agama mereka, seperti dalam pekerjaan atau pendidikan, menghalangi orang untuk melaksanakan ibadah ataupun praktik keagamaan mereka. Merasa bahwa keyakinan kita adalah yang paling benar, bahkan kita sering menyalahkan keyakinan orang lain, membuat kita yang harusnya bisa bersatu malah terpecah belah. Di era digital ini, media sosial menjadi jembatan komunikasi yang menghubungkan kita. Media sosial bukan hanya platform untuk berbagi informasi, tetapi juga alat untuk membentuk opini publik. Setiap postingan, setiap komentar memiliki potensi untuk membangun atau merusak. Dalam konteks sosiologi komunikasi, kita memahami bahwa pesan yang moderat dapat menciptakan ruang dialog yang konstruktif. Mari kita gunakan media sosial untuk mengedukasi, bukan hanya untuk menginformasikan. Kita bisa memanfaatkan hashtag, kampanye, dan konten kreatif untuk menanamkan nilai-nilai toleransi dan pengertian. Terima kasih sudah menonton. Mari terus kita menjaga dunia digital ini dengan nilai-nilai Pancasila.
salam toleransi, salam persatuan.